Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak dan teman-teman, nama saya Tri Juniarti, NIM 2121169. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-7 sampai materi yang ke-13. Yang pertama, akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu sifatnya jasmani atau rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Akhlak terhadap diri sendiri itu terdapat dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu agama beberapa derajat. Selanjutnya, cara memelihara akhlak terhadap diri sendiri. Yang pertama, sabar. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan ketimpa musibah. Yang kedua, syukur. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Syukur dalam ucapan adalah memuji Allah dengan alhamdulillah. Sedangkan syukur dalam perbuatan dilakukan dengan menggunakan dan dimanfaatkan dengan Allah aturan. Yang ketiga, tawadu. Sikap tawadu melahirkan ketenangan jiwa, menjauhkan sifat iri dan dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain. Yang keempat, sidik. Seorang muslim harus dituntut dalam berada yang keadaan benar lahir batin, yaitu dengan hati, dengan perkataan dan benar perbuatan. Yang kelima, amanah. Semakin menipis keamanan masyarakat kepada dirinya, antara keduanya terdapat kedua ikatan yang sangat erat sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna imam seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, istiqomah. Perintah untuk beristiqomah dalam Al-Quran pada surah Al-Fusilat ayat 6 yang artinya, katakanlah bahwasannya aku hanya seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasannya bahwa kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka istiqomahlah menuju kepadanya dan ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mensekutukannya. Yang ketujuh, ifah. Nilai dan ibah tidak ditentukan oleh kekayaan dan jabatannya, dan tidak pula ditentukan oleh bentuk rupanya, tetapi ditentukan oleh kehormatan dirinya. Yang kedelapan, pemaaf. Islam mengajarkan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus menunggu permohonan maaf dari yang bersalah. Yang ke-9, zuhud. Zuhud adalah upaya manusia untuk mengalihkan perhatiannya untuk jauh dari dunia. Orang yang bersikap zuhud, mereka yang hanyalah fokus kepentingan akhirat atau surgawinya. Selanjutnya, manfaat akhlak terhadap diri sendiri. Yang pertama, berakhlak terhadap jasmani, yaitu 1. Jauh dari penyakit karena saling menjaga kebersihan. 2. Tubuh menjadi sehat dan selalu bugar. 3. Menjadikan badan kuat dan tidak mudah lemah. Selanjutnya, berakhlak terhadap akhlaknya, yaitu 1. Memperoleh akhlaknya. 2. Dapat mengamalkan ilmu yang kita peroleh untuk orang lain. 3. Membantu orang lain. 4. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, berakhlak terhadap jiwa. 1. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Jauh dari perbuatan yang buruk. 3. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang ke-8,
Akhlak terhadap kedua orang tua adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan baik karena kebiasaan tanpa pemikiran dan pertimbangan sehingga menjadi kepribadian yang kuat ke dalam jiwa seseorang untuk selalu berbuat baik kepada orang yang telah menyusuinya, mulai dari kandungan maupun setelah dewasa. Selanjutnya, berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, makna abir. Akbir yaitu kebaikan. Berdasarkan sabda Rasulullah, abir adalah baiknya akhlak. Akbir merupakan hak kedua orang tua dan kerabat dekat, sedangkan lawan dari abir adalah hukum, yaitu kejelekan atau menyia-nyiakan hak. Akbir adalah mentaati kedua orang tua di dalam semua apa yang mereka perintahkan kepada kita semua, selama tidak memaksiat kepada Allah. Sedangkan uquq dalam artinya adalah menjauhi mereka dan tidak berbuat baik kepadanya. Yang kedua, hukum walidain. Para ulama Islam sepakat bahwa hukum berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua adalah hukumnya wajib. Hanya saja mereka berselisih tentang ibarat-ibarat atau contohnya. Misalnya mengenai yang tidak mengatakan atau yang tidak disuruh oleh kedua orang tua tersebut. Yang ketiga, macam-macam dan hak-hak mereka. Kedua orang tua mereka adalah dan utama bagi diri seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan berbagai tempat di dalam Al-Quran agar berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya, keutamaan darul walidain. Satu, termasuk amalan yang paling mulia dari Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridainya. Ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya bertanya, kemudian apalagi? Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi, lalu apalagi? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berjihad di jalan Allah. Yang kedua, merupakan salah satu sebab-sebab diampuni dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami perintahkan kepada manusia semoga berbuat baik kepada ibu bapaknya hingga akhir hayatnya. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dan mereka dari amalan yang baik yang telah mereka kerjakan dan kesalahan-kesalahan mereka yang telah kami ampuni bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Yang ketiga, masuknya seseorang ke surga. Dari Muawiyah bin Zainab, mudah-mudahan Allah telah meridai mereka berdua bahwasanya Jamak berkata, wahai Rasulullah, saya ingin berangkat berperang dan saya ingin datang ke sini untuk meminta nasihat kepada Anda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kamu masih memiliki ibu? Dia berkata, masih. Bersabda mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetaplah dengannya karena sesungguhnya surga adalah di telapak kaki ibu. Yang keempat, merupakan sebab keridaan Allah, sebagaimana sebab keridaan Allah terlebih dahulu adalah keridaan Allah adalah keridaan orang tua dan kemurkaannya adalah kemurkaan orang tua. Yang kelima adalah sebab bertambahnya umur dan rezeki. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Nabi, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang suka memberikan rezekinya dan Allah panjangkan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Berbakti kepada kedua orang tua juga merupakan keberkahannya rezeki.
Materi yang kesembilan, akhlak terhadap sesama manusia. Ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh agama Allah Subhanahu wa taala. Islam menjadikan seseorang dari kemuliaan darinya dan juga sebagai puncak prestasi dalam ibadah dan muamalah. Oleh karena itu, semua orang menyadari akan hal ini tentu berusaha untuk potensi diri yang memilikinya kepada sampai tingkat tersebut. Siapapun kita, apapun privasi kita, di mata Allah tidak ada yang tinggi di antaranya, kecuali di antara tingkat Islam dan sisi di hidupnya. Selanjutnya, orang yang tawaduk adalah orang yang meringkan diri dari pergaulan diri dan tidak menampakkan kemampuan yang dimilikinya. Tawaduk dapat dikatakan jalan yang mengantarkan manusia bersatu dan damai dalam pergaulan dan sebagai sikap persaudaraan. Sikap tawaduk yang dimiliki seseorang dapat dilihat dari perilakunya sehari-hari. Bentuk-bentuk perilaku tawaduk: menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih pandai darinya, menghargai pendapat dan pembicaraan orang lain, dan bersantun dalam berbicara kepada siapapun. Adapun dampak positif tawaduk adalah antara lain menimbulkan simpati pihak lain, akan menghormati pihak lain, dan berbuat persaudaraan antara dirinya dengan orang lain. Untuk dapat memiliki sifat tawaduk dalam pergaulan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Biasakan bersifat sabar, usahakan tidak bersifat sombong, dan jangan bersifat tamak, rakus, dan terutama harta benda. Tasamuh berarti sifat tenggang rasa, saling menghormati, saling menghormati sesama manusia bersama hak-haknya. Tasamuh dapat menjadi pengikat persatuan, mewujudkan suasana yang luas, dan dapat menjalin silaturahmi sesama. Bentuk-bentuk tasamuh dalam kehidupan sehari-hari: selalu memiliki niat untuk membantu orang lain, menghargai pendapat, pikiran, dan keyakinan orang lain, tidak suka memaksa kehendak, dan tidak suka mengganggu ketenangan tetangga. Sebagai dampak positif terhadap tasamuh yaitu cukup banyak: menjadikan semakin eratnya persaudaraan terhadap orang lain dengan dirinya, dan dapat memperluas kesabaran karena banyaknya relasi. Sifat tasamuh yang menjadikan sifat tersebut selama kita jaga ada beberapa tersebut, diantaranya senantiasa menghargai perbedaan, senantiasa bersifat lemah lembut, sopan, dan ramah lembut, dan menjadikan perbedaan untuk menjadi lomba berbuat kebaikan dan bukan untuk menambah perpecahan. Selanjutnya, tolong menolong atau gotong royong atau membantu sesama. Pentingnya menerapkan ta'awun, pekerjaan dapat diselesaikan lebih sempurna. Melahirkan cinta dan belas kasih atau orang yang saling tolong menolong, dan menghapus jurang pemisah antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu, karena satu dengan yang lain saling melengkapi. Ta'awun dalam mewujudkan berbagai bentuk antara lain yaitu sebagai kebutuhan hidup, berkat kebersamaan, dan tugas berat karena dilakukan secara bersama-sama, dan terwujudnya persatuan dan kesatuan sesama anggota masyarakat. Selanjutnya, ukhuwah yang berarti persaudaraan yang bersifat islami atau yang diajarkan oleh Islam. Paling tidak ada dua alasan untuk mendukung pendapat ini, terutama Al-Quran dan hadis memperkenalkan bermacam-macam persaudaraan. Kedua, karena alasan kebahasaan. Di dalam bahasa Arab
harus disesuaikan dengan kata yang bersifatinya. Jika yang bersifatinya berbentuk indefinitif atau feminim, maka kata sifatnya pun harus demikian. Ini terlihat secara jelas pada saat kita berkata ukhuwah Islamiyah dan al-ukhuwah Islamiyah. Materi yang ke-10, akhlak terhadap lingkungan. Yang dimaksud lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada pada sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda yang tidak bernyawa. Pada dasarnya akhlak yang diwajarkan terhadap lingkungan yaitu bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Berikut ada kewajiban manusia untuk berakhlak kepada alam sekitarnya. 1. Bahwa manusia hidup dan mati berada di alam yaitu bumi. 2. Bahwa alam merupakan salah satu pokok yang dibicarakan oleh Al-Quran. 3. Bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga kelestarian alam yang bersifat umum dan yang khusus. 4. Bahwasanya Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengambil manfaat atau yang sebesar-besarnya dari alam agar kehidupannya menjadi makmur. Yang kelima, manusia berkewajiban untuk mewajibkan kemakmuran. Selanjutnya, implementasi akhlak dalam kehidupan. Akhlak merupakan terhadap lingkungan, terutama alam, dikarenanya semata-mata untuk lingkungan alam itu sendiri, tetapi jauh dari itu untuk memelihara, melestarikan, dan memakmurkan alam ini. Berakhlak dalam lingkungan sekitarnya dapat dilakukan manusia dengan cara melestarikan alam sekitarnya sebagai berikut. 1. Melarang penebangan pohon-pohon secara liar. 2. Melarang pembunuhan binatang secara liar, melakukan reforestasi. 4. Mengendalikan erosi. 5. Membuat cagar alam dan raga satwa. 6. Melarang membuang sampah sembarangan. 7. Merawat fasilitas umum dengan baik. 8. Menetapkan tata guna lahan yang lebih sesuai. 9. Mendirikan pengertian yang baik tentang lingkungan kepada seluruh lapisan masyarakat. 10. Memberikan sanksi-sanksi yang tertentu bagi pelanggar-pelanggarnya. Adapun akhlak manusia terhadap lingkungan atau alam yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut. 1. Memperhatikan dalam penciptaan alam. Allah berfirman, sesungguhnya dalam menciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. 2. Memanfaatkan alam beserta isinya, karena Allah menciptakan alam dan isinya untuk manusia. Allah berfirman, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan padamu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air dan hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan air hujan itu sebagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Materi ke-11, hubungan akhlak dengan ilmu psikologi. Psikologi menyelidiki dan membicarakan kekuatan dan perasaan, paham mengenai ingatan, kehendak dan kemerdekaan, khayal dan rasa kasihan kepada semuanya yang dibutuhkan oleh ilmu akhlak. Psikologi mempelajari ilmu tingkah laku manusia selaku anggota masyarakat sebagai aktivitas dan rohaniah, terutama yang ada dengan hubungannya tingkah laku, baik di dalam maupun di luar kelompoknya. Juga interaksi atau saling mempengaruhi antara lain satu dan yang lainnya, antara masyarakat. Adapun
ilmu akhlak yang memberikan kepada manusia, yaitu pekerjaan yang baik ataupun pekerjaan yang buruk, atau pekerjaan yang halal ataupun pekerjaan yang haram. Materi ke-12, hubungan ilmu akhlak dengan hubungan ilmu sosiologi. Hubungan ilmu akhlak dengan sosiologi sangat erat. Sosiologi mempelajari perbuatan manusia dan juga menjadi objek kajian ilmu akhlak. Ilmu akhlak mendorong dan mempelajari kehidupan masyarakat yang menjadi pokok persoalan sosiologi. Sebab manusia tidak dapat hidup kecuali dengan cara bermasyarakat. Terlihatlah dari sisi tingkat rendah atau tingginya keadaan suatu masyarakat, baik pendidikan, ekonomi, seni maupun agama. Begitu pula ilmu akhlak terhadap gambaran terhadap kita tentang bentuk masyarakat yang ideal mengenai perilaku manusia dalam masyarakat. Berikut contoh penerapan akhlak dalam kehidupan sosial. Akhlak kepada sesama. Akhlak terhadap sesama dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu akhlak sesama muslim. Penerapan akhlak sesama muslim, misalnya kita akan ingin dihargai oleh orang lain, maka kewajiban kita juga harus menghargai orang lain, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menyantuni fakir miskin, dan menjaga lisan agar tidak membuat orang lain merasa tersinggung dan sebagainya. Yang kedua, akhlak kepada sesama non-muslim. Akhlak sesama non-muslim diajarkan agama karena mereka juga merupakan makhluk. Berbicara masalah keyakinan, persoalan nurani yang mempunyai asasi kemerdekaan dan yang tidak bisa dicampur aduk oleh hak asasi kita adalah hak orang lain. Apabila masalah keyakinan, yang terpenting adalah kita lebih jauh menghormati sosial, karena di dalamnya ada namanya itu kasus sosial. Selanjutnya, akhlak terhadap diri sendiri. Untuk mempertahankan kehargaan diri dan meningkatkan harkat dan martabat dalam hidup ini, kita memerlukan akhlak terhadap diri sendiri, antara lain: 1. Menjaga kehormatan dan harga diri, membersihkan diri lahir dan batin. 2. Memiliki sifat terpuji. 3. Taat menjalankan ajaran agama. 4. Menjaga lisan, mata, dan telinga dan tangan dari perbuatan tercela. 5. Mencari rezeki yang halal. 6. Selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan beramal soleh dan meningkatkan iman dan takwa. Selanjutnya, akhlak terhadap keluarga. Berikut akan diberikan beberapa contoh akhlak mulia kepada keluarga. 1. Kepada orang tua, berbakti, menghormati dan menyayangi, dan mendoakan keduanya, dan tidak berkata kasar dan tidak menyakiti hati fisik mereka apabila mereka sudah sepuh atau keduanya sudah disantuni dan diberi nafkah. 2. Kepada istri atau suami, untuk menjaga kedamaian, ketenangan, saling menghormati dan saling menyayangi, dan bersikap jujur dan terbuka, tidak selingkuh dan tidak saling curiga dan sebagainya. 3. Kepada tetangga dan masyarakat, saling membantu agar rasa gotong royong, saling menghormati, saling meminta dan memberi sebagainya. 4. Hormat dan memberikan guru dan dosen dan sebagainya. Yang terakhir yaitu akhlak terhadap lingkungan. Hendaknya seseorang itu melakukan sebagai berikut: 1. Memperhatikan dan menciptakan lingkungan Allah serta bersyukur kepadanya. 2. Memanfaatkan alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran manusia. 3. Menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. 4. Tidak berlaku zalim. Materi yang ke-13, kedudukan akhlak dalam proses pendidikan. Kedudukan akhlak dalam masyarakat manusia menempati terbagi baik
sebagai individu maupun sebagai masyarakat dan bangsa. Sebab jatuh bangun, jaya hancur, sejahtera, sengsara suatu bangsa tergantung kepada bagaimana akhlak masyarakat terhadap bangsanya. Apabila akhlaknya baik, akan sejahteralah lahir batinnya, tetapi apabila akhlaknya buruk, rusaklah lahir dan batinnya. Berikut ada beberapa perkara yang menguatkan pendidikan akhlak dan meninggikannya. 1. Meluaskan lingkungan pikiran yang telah mendapatkan dispensasi akan kepentingannya yang besar untuk meningkatkan akhlak. Yang kedua, berkawan dengan orang yang terpilih. Setengah yang dapat mendidik akhlak ialah berkawan dengan orang yang terpilih, karena manusia itu suka mencontoh orang yang sekelilingnya dengan pakaian mereka dan membaca dan menyelidiki perjalanan para pahlawan dan berpikiran luar biasa. Yang keempat, yang lebih penting memberi dorongan kepada pendidikan akhlak ialah supaya Allah mewajibkan kepada dirinya untuk perbuatan baik pada umum. Yang kelima, apa yang kita tuturkan dalam kebiasaan tentang memberikan jiwa melakukan perbuatan yang tidak ada maksud dengan kecuali menuduh jiwa dan menerima dengan perbuatan tiap-tiap hari atau dengan maksud membiasakan jiwa agar taat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.